Betul? Dan yang ketiga, jadikan rumah tangga itu ibadah untuk kita. Setuju? 3I agar rumah tangga berkah bahagia. I yang pertama iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga ibadah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dalam rumah tangga. Amin. Di awal Ahilman ingin coba memberikan satu pemahaman kepada kita, khususnya para suami. Yang pertama, kita harus mencintai, menyayangi pasangan kita, karena bagaimanapun dia adalah seseorang yang telah kita ambil dari ayahnya, dari orang tuanya untuk menjadikan dia sebagai istri kita, betul? Maka siapa suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada pasangannya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada pasanganmu, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku, kepada pasanganku. Pertanyaannya begini, boleh nggak suami saya memberi kebaikan kepada adik dan ibunya? Boleh, bahkan harus. Tapi itu disebut sebagai kebaikan. Sebagai apa? Kebaikan. Tapi kalau ada suami memberi kepada istrinya, itu namanya kewajiban. Sama apa beda? Beda. Saya ngasih ke istri namanya apa? Kewajiban. Saya ngasih ke adik, mohon maaf misalnya ke orang tua, itu jadi apa? Kebaikan. Mana yang secara prioritas harus kita dahulukan? Tentu adalah kewajiban. Betul? Tapi ingat, di sisi lain ini juga nasihat untuk para istri. Wahai para istri, jika suamimu ingin berbuat baik kepada keluarganya, jangan dihalang-halangi selama kebutuhanmu sudah tercukupi oleh pemberian suamimu. Betul? Kalau begitu ceritanya, insya Allah istri nggak akan mungkin ada pertanyaan yang tadi. Betul? Pertanyaan tadi kan muncul karena istri merasa suaminya tuh lebih sayang sama keluarganya daripada sama dia. Betul? Wajar istri protes, wajar istri menuntut, karena kebutuhan istrinya belum tercukupi. Betul? Maka ingat, yang wajib dulu penuhi. Setelah itu baru kita bisa berbuat kebaikan. Maka ayo belajar introspeksi diri. Betul? Istri harus merasa cukup dengan pemberian suami. Jangan suka meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Terus kita nyari kambing hitam. Suami ngurang ngasih ke saya karena banyak ngasih ke keluarganya. Betul apa betul? Jangan-jangan yang jadi masalah bukan suaminya, tapi karena suka merasa tidak pernah cukup. Bunda tanya sama apa biasanya yang bikin orang tidak pernah merasa cukup? Karena suka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Bunda, suami harus sayang sama istri, betul? Jangan hitung-hitungan sama istri. Suami yang royal, suami yang sayang, Allah angkat kemuliaannya. Makanya kalau ditanya, gimana caranya agar suami diangkat derajatnya? Sederhana. Biasanya bahagiakan 3 perempuan dalam hidupnya. 1, ibunya. 2, istrinya. 3, anak perempuannya. Biasanya suami yang pandai memuliakan 3 perempuan ini, atau salah 1, salah 2 dari perempuan ini, Allah angkat derajatnya. Tapi hati-hati, 1 kali saja menyakiti perempuan ini biasanya akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Betul?
sama istri juga. Belajar berterima kasih sama suami. Insya Allah. Gak ikhlas banget. Kalau yang menguntungkan ibu, iya. Kalau yang tidak menguntungkan, insya Allah. Kumaha sih? Ayo, Bunda siap berterima kasih sama suami? Siap. Ayo, pulang dari sini bilang makasih sama suami. Siap? Siap. Pemirsa Bunda sayang yang sedang menyimak hari ini, kalau suaminya ada di samping, bilang, ayah makasih. Kalau suaminya lagi di kebun, susulin. Makasih ayah, makasih ayah. Iya, bahkan mohon maaf, Bunda menjelang tidur. Kalau suami nggak ridho sama kita, malaikat rahmat tak akan datang ke rumah kita. Maka Ustadz Hilman, ayo, mau jadi istri yang dirindukan surga? Mau? Aa, siapa istri yang dirindukan oleh surga? Salah satunya istri yang ketika dia sedang bertengkar dengan suaminya, atau dia sedang diam-diaman sama suami, marah sama suami, kemudian di malam hari dia datang menemui suaminya, pegang tangan suaminya, bilang sama suaminya, nih suami, ya ayah, berantem dulu, harus berantem ya? Ya berantem nih, berantem. Udah berantem nih. Istri yang dirindukan surga adalah dia yang ketika dia sedang bertengkar dengan suaminya, tapi istri itu datang menemui suaminya. Ayah, ketok pintu dulu, kan di kamar saya. Di kamar. Assalamualaikum. Pintunya di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Buka pintu dulu, dia mau. Udah. Ayah. Iya Bunda. Ini contoh Bu. Ini contoh. Visualnya. Contoh. Reka adegan Bu. Reka adegan. Jadi istri yang datang menemui suaminya, pegang tangan suaminya, ayah tadi kita bertengkar. Iya Bunda. Maafin Bunda ya. Yang salah itu Bunda, ayah mah benar. Ayah benar. Bunda yang salah. Maafin Bunda ya. Ini bener istri saya. Hah? Emang istri Bang Bodo gak gitu ya? Bukan, maksudnya ceritanya. Waktu nonton orang. Jadi istri yang menemui suaminya, dia minta maaf duluan sama suaminya. Luar biasa ya. Kata Nabi, perempuan ini yang dirindukan tubuhnya oleh surga. Berat ya, berat. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, ya. Kulkas satu pintu. Sok mau tanya, biasanya yang gengsi minta maaf siapa? Bagus. Ngaku. Makanya pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa tadi? Maka ayo, untuk semua yang terjadi di rumah tangga, yang pertama pakai apa tadi di awal? Iman. Yang kedua pakai ilmu. Pakai apa? Ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Betul? Dan yang ketiga, jadikan rumah tangga itu ibadah untuk kita. Setuju? 3I agar rumah tangga berkah bahagia. I yang pertama, iman. I yang kedua, ilmu. I yang ketiga, ibadah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dalam rumah tangga. Amin, ya rabbal alamin.